Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori Polybius dan hubungannya dengan sistem demokrasi. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Next. Polybius adalah seorang pakar sejarah yang berasal dari Yunani dan sekaligus murid dari Aristoteles. Ia melanjutkan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah teori kenegaraan, terutama teori tentang bentuk-bentuk negara yang kemudian dikenal sebagai siklus Polybius. Polybius pernah berkata, monarki merosot menjadi tirani, aristokrasi menjadi oligarki, dan demokrasi menjadi kekerasan yang kekacauan yang biadab. What is this topic about? Jadi, di presentasi kali ini kita akan membahas bentuk-bentuk negara menurut Polybius, siklus Polybius, kelebihan dan kekurangan dari sistem Polybius, dan hubungan Polybius dengan sistem demokrasi. Bentuk negara menurut Polybius. Bentuk negara atau pemerintahan terjadi akibat dari bentuk negara yang terdahulu. Bentuk negara terakhir juga merupakan bentuk-bentuk negara yang berikutnya dan seterusnya. Bentuk negara akan terus berubah sehingga menjadi sebuah siklus. Next. Berikut ini merupakan gambar siklus Polybius, yaitu bentuk pemerintahan dari Polybius. Yang pertama ada monarki. Monarki merupakan pemerintahan suatu negara yang diawali dengan bentuk kerajaan atau yang kita bisa sebut sebagai monarki dan dipimpin oleh seorang raja ataupun ratu sebagai penguasa tunggal. Selanjutnya akan dilanjutkan tirani. Nah, di tirani ini kita bisa mengambil benang merah dari suatu pemerintahan antara monarki dan tirani, bahwa tirani ini sama halnya dengan monarki. Kenapa? Karena dia hanya dipegang oleh satu orang yang berkuasa. Namun di tirani ini yang membedakannya dengan monarki, bahwa di sistem pemerintahan tirani itu mencerminkan sebuah pemerintahan yang absolut dan otoriter, di mana sebuah negara yang dipimpin oleh satu orang itu harus klop, harus pas, dan tidak mau mendengar pendapat rakyat, dan jalannya sebuah negara itu harus satu jalan, harus satu arah dengan kepala pemerintahannya sendiri. Adapun negara yang menurut saya menganut sistem pemerintahan tirani di zaman dahulu ialah Jerman, yaitu yang pernah dipimpin oleh Adolf Hitler dan Joseph Stalin dari Uni Soviet. Dan setelah ini adalah sistem pemerintahan aristokrasi yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Pemerintahan aristokrasi, yaitu pemerintahan yang terbentuk akibat ketidakpuasan dari sistem pemerintahan tirani. Aristokrasi sendiri dipilih oleh warga dengan cara memilih golongan cendekiawan atau golongan yang pintar dan cerdik untuk memimpin suatu negara. Namun, dalam perjalanannya, pemerintahan aristokrasi mengalami kemunduran, yaitu karena pemimpin mereka yang main hakim sendiri dan sewenang-wenang terhadap warganya. Selanjutnya, yaitu pemerintahan oligarki. Pemerintahan oligarki itu kondisi di mana sistem politik dikuasai oleh segelintir aktor yang memerintah dan mengontrol konsentrasi massa yang masif, serta sumber daya finansial untuk mempertahankan dan meningkatkan kekayaan pribadi, serta status sosial. Tatanan kekuasaan yang memusat di bawah kendali elit dalam jumlah amat kecil. Oligarki adalah anak kandung kondisi struktural yang penuh ketimpangan. Oligarki semakin dominan ketika para aktor super kaya, orang-orang kaya,
terlibat dalam politik, mempertahankan dan memperbesar kekayaan. Selanjutnya ada demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Selanjutnya ada pemerintahan okhlorasi. Pak Pakder. Okhlorasi adalah pemerintahan sesuka hati atau sewenang-wenang oleh orang-orang yang tidak tahu sama sekali tentang pemerintahan dan mementingkan kepentingan golongannya saja. Awalnya, pemerintahan ini berjalan dengan baik, tapi semakin lama timbul kekacauan seperti korupsi dan penyimpangan lainnya, sehingga hukum sulit ditegakkan. Maka dari itu, bentuk negara berubah kembali menjadi monarki. Kelebihan dan kekurangan. Dari teori Polybius, ini kita bisa belajar bahwa setiap sistem pemerintahan memiliki sifatnya masing-masing. Ada yang bersifat pemerintahan yang keras, dan juga ada pemerintahan yang lebih merakyat. Kelemahan dari teori Polybius adalah sifatnya yang deterministik. Artinya, perubahan bentuk pemerintahan akan mengikuti siklus yang berurutan dari pemerintahan seseorang kemudian digantikan orang yang buruk, begitu juga sebaliknya. Hubungan teori Polybius dengan demokrasi. Hubungan teori ini dengan demokrasi adalah, menurut kelompok kami, dari semua sistem pemerintahan yang disimpulkan oleh Polybius ialah sistem pemerintahan demokrasi yang paling aman bagi setiap negara. Karena di sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi tidak mencerminkan pemerintahan yang absolut. Pemerintahan mendengarkan suara rakyat dan kekuasaan tertinggi berada di tangan kita. Iya, kita sebagai rakyat. Jika pemerintahan bertindak sewenang-wenang dan mengambil hak rakyat, maka rakyat berhak langsung turun tangan untuk menuntut keadilannya. Iya, seperti yang dikatakan teman saya tadi, bahwa sistem pemerintahan demokrasi adalah sistem pemerintahan yang paling pas, paling aman, paling bagus untuk sebuah negara. Mengapa? Karena di sistem pemerintahan ini, para pemimpin diharuskan dan memang sudah kewajiban mereka untuk mendengarkan suara rakyat. Karena di demokrasi ini ada sebuah istilah, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi mereka yang kita pilih adalah wakil kita, kepala kita, dan kita sebagai rakyat harus dan berhak jika ada ketidakadilan di negara ini, kita berhak menuntut, meminta keadilan kita. Dan juga di sistem pemerintahan demokrasi ini ada ibaratnya ada acara yang paling menarik baik di seluruh negara yang menjalankan sistem demokrasi, yaitu adanya pesta demokrasi. Mungkin kalau di negara kita yaitu pemilu, di mana rakyat berhak dan wajib memilih siapa yang mau memimpin mereka dan siapa yang mau menjadi kepala negara mereka. Terima kasih. Jadi begitulah siklus Polybius, mulai dari monarki, tirani, hingga okhlorasi, dan terus berputar seperti itu, seperti roda yang berputar. Rakyat di sini saya ibaratkan dengan kapal, yaitu yang bisa nurut dengan pemerintah dan bisa juga memecah ombak ketidakadilan yang diberikan pemerintah. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.